Masalah nasab itu masalah yang tidak prinsip dalam ruang publik. Dalam ruang universalitas agama untuk kemanusiaan dan peradaban, nasab itu ya untuk kepentingan intern keluarga, bukan untuk kepentingan publik. Untuk intern keluarga memang penting, harus dibangun relasi antara keluarga satu dengan mereka yang masih terkait dengan keluarga yang lain melalui sistem genealogi kenasaban itu. Tapi dalam ruang publik kecil, sepele, dan bahkan untuk orang-orang tertentu malu mengatasnamakan keluarga dalam ruang publik, membicarakan keluarga dalam ruang publik. Orang-orang yang terdidik, orang-orang yang punya eksistensi itu, begitu masuk ruang publik itu ya diskusinya diskusi publik. Meskipun nanti ada wilayah internal keluarga yang akan mereka perbincangkan misalnya. Makanya dalam ruang publik sebenarnya nggak perlu bicara nasab itu. Bisa dikatakan kurang berarti, kurang bermakna bicara nasab dalam ruang publik. Tapi yang menjadi persoalan, ini kan persoalan-persoalan besar yang berkedok di balik nasab, yang berlindung di balik nasab. Persoalan, baik itu persoalan kemanusiaan, persoalan keadilan, maupun persoalan persamaan atau kesetaraan. Dan ini bahkan berimbas dalam persoalan keberagaman. Ketika orang yang menggunakan legitimasi nasab luhur itu berada di ruang publik yang seharusnya menjaga keberagaman, tapi justru ini anti keberagaman, anti toleransi, bersikap eksklusif. Ini kan kontra terhadap kemuliaan orang yang dijadikan legitimasi dalam nasab. Misalnya klan Pak Alwi, kan problem. Belum lagi kalau dari klan Pak Alwi misalnya menentang arus nasionalisme dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi dia menentang, tapi menggunakan legitimasi nasab mulia. Di sisi lain orang yang memiliki sikap nasionalisme tinggi itu juga mencintai sosok yang menjadi legitimasi yang menentang nasionalisme ini kan jadi problem. Akhirnya benturan dengan orang yang mencintai Nabi di satu sisi, dengan orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi anti nasionalisme, anti keberagaman. Kan akhirnya benturan. Yang paling repot, kesalahan orang yang mengaku sebagai cucu Nabi dari klan Pak Alwi melakukan sikap hegemonik seolah-olah dia paling benar di dalam agama, seolah-olah membawa amanah besar dari Nabi.
Padahal sikapnya bertentangan dengan risalah kenabian. Dan itu untuk menghakimi orang yang bersikap benar dalam gerakan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Contoh real, ya apa yang telah dilakukan oleh Rizik Syihab. Bagaimana dia mencaci Gus Dur, menghina Gus Dur, bahkan seolah-olah berada dalam kebenaran, sehingga dia mengajak mubahalah. Padahal ada gerakan yang mulia dari Gus Dur. Di satu sisi, Rizik Syihab atas nama cucu Nabi, dan dipercaya orang, kan terjadi benturan. Ini satu kasus, banyak kasus yang dilakukan oleh Klan Pak Alwi, lebih-lebih dari komunitas yang menyebut organisasi FPI itu, yang memang menjadi markas Klan Pak Alwi dan para muhibbin, mengaku cucu Nabi, tapi kontra risalah, bertentangan dengan umat Nabi yang telah sepakat dalam membangun negara bangsa ini, nation state ini, bertentangan dengan umat Nabi yang mencintai keberagaman, menjaga semangat piagam Madinah yang pernah diterapkan oleh Nabi dalam risalah berlangsungnya risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini kan luar biasa. Memang sebenarnya nasab itu nggak perlu didiskusikan dalam ruang publik. Tapi kan problem ketika nggak didiskusikan di ruang publik, meskipun ini persoalan kecil, persoalan nasab, sederhana dan sepele, tapi yang menjadi persoalan kan dijadikan kedok oleh orang-orang yang membawa masalah besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jadikan kedok oleh orang yang membawa masalah dalam keberagamaan. Ya, karena dijadikan kedok untuk alat kehendak kuasa, untuk legitimasi gerakan-gerakan terselubung yang bertentangan dengan moderasi beragama dan lain sebagainya, yang membuat tidak nyaman umat min umat Nabi Muhammad yang sedang bersepakat dalam keberagaman, menjaga toleransi, menjaga perdamaian, menjaga kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Ada orang-orang yang menjadi benalu justru menggunakan legitimasi dzurriyyah Nabi, ya ditelitilah, diteliti. Ini persoalan kecil yang berdampak besar. Mau tidak mau harus kita dukung, seperti upaya-upaya Kiai Imaduddin Utsman ini. Ini hal mendasar yang perlu dipahami, sehingga tidak selamanya hal yang sepele itu kita sepelekan, hal yang kecil itu kita kecilkan. Kalau dampaknya bermanfaat, ya kita ramekan. Kalau dampaknya tidak bermanfaat dan merusak tatanan dari berbagai sisi kehidupan, ya kita hentikan. Lewat dialog enggak mempan, malah semakin jumawa. Lewat apa? Kekerasan jangan. Ya lewat diteliti aja nasabnya, dengan tetap menjaga hati untuk tidak membenci, dengan tetap menjaga sikap untuk tidak melakukan kekerasan. Dipastikan aja publik kalau dia itu sesungguhnya dari hasil riset itu seperti itu, seperti yang disampaikan Kiai Imad, tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Semua yang dilakukan oleh Klan Pak Alwi, khususnya Rizik Syihab dan kawan-kawan itu, hanya
glorifikasi dan interpolasi, hanya pencangkokan dan mengunggul-unggulkan klan itu untuk legitimasi sistem sosial yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sebagian dari klan Pak Alwi untuk kehendak kuasa atau merusak tatanan seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Fitnah Honda, bukti merusak tatanan sudah dari satu kasus ke kasus lainnya yang sudah terbukti berujung pada terali besi. Yang itu semua bisa kita saksikan bersama. Akhirnya kita merasakan toh, setelah adanya tesis, bagaimana glorifikasi dan interpolasi itu menjadi redup dan dampaknya semakin baik dan positif. Termasuk juga sistem kapitalisasi nasab di tengah masyarakat atas nama nasab Nabi untuk akhirnya merugikan, mengorbankan masyarakat bawah, masyarakat kecil. Jadi itu, jadi sekali lagi jangan disepelekan kajian nasab itu. Kecil tapi berdampak besar untuk kemanusiaan, keadilan, dan persamaan.